firman maupun kami yang mendengarkan, agar apa yang keluar untuk kami dengar semua berasal dari Engkau. Engkau menguduskan, menanamnya, tumbuh subur di dalam hati dan pikiran kami, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih tim pujian. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Allah itu baik. Hidupku berbahagia. Ya Mas Maika dan Pak Hendra ya, lega ya. Ya biasa kita sudah bertahun-tahun kita berusaha mendidik diri kita apapun keadaannya, dan justru terutama dalam keadaan susah ya, waktu putus asa kita tanya sama diri kita sendiri apa kabar, lalu kita menjawabnya tangan kanan diangkat puji Tuhan, lalu tangan kiri apa? Allah itu baik, lalu kedua tangan hidupku berbahagia. Yuk praktek yuk, berdiri yuk, terus semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan, Allah itu baik, hidupku berbahagia. Lagi apa kabar? Puji Tuhan, Allah itu baik, hidupku berbahagia. Silakan itu, amin. Amin ya, kita berbahagia. Meskipun kesulitannya masih belum pergi. Nah, tapi pagi ini saya ingin memang sharing mengenai kesulitan. Ya, temanya seperti motivator ya, memanfaatkan peluang di balik setiap kesulitan. Karena saya selalu percaya tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang merupakan ketidaksengajaan dari Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, meskipun karena kesalahan kita, meskipun tampaknya di mata kita itu nggak sengaja, tapi di mata Tuhan ada satu berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Pertanyaannya, apakah kita peka nggak untuk memanfaatkan peluang itu? Ya, Tuhan berkati kita. Baik, kita buka firman Tuhan dari Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 18. Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan 18. Yesaya ini salah satu nabi yang dianggap nabi besar ya. Dia masa pelayanan itu meliputi banyak raja, dan dia juga memberikan pengaruh yang besar terhadap dua nabi berikutnya, yaitu Yeremia yang ketika Yehuda jatuh tinggal tetap di Yerusalem, lalu kemudian diculik, dibawa ke Mesir, dan Nabi Yehezkiel yang ikut dalam rombongan yang dibuang ke Babel bersama Raja Yoyakim. Nah, kedua orang nabi yang tadi saya sebutkan terakhir itu, kalau kita lihat dalam kitab Yeremia dan Yehezkiel, mendapatkan pengaruh besar dari Nabi Yesaya. Nah, mari kita buka ayat 15 sampai 18. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya, dalam tempo yang perlahan. 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit.
Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu maksudnya kita setiap saat selalu merasa butuh Tuhan, seperti pengawal penjaga malam yang merindukan datangnya pagi, selalu nggak sabar ingin ketemu dengan Tuhan. Nah, orang yang tidak pernah sabar untuk ketemu dengan Tuhan itulah yang disebut dengan berbahagia. Nah, hal itu pun yang harusnya terjadi ketika kita berada dalam kesulitan. Nah, firman Tuhan ini sebenarnya merupakan kecaman sekaligus sindiran kepada kebiasaan orang Israel dan Yehuda. Kalau datang kesulitan, kalau datang ancaman perang dari negara tetangga, mereka justru bukannya datang kepada Tuhan terlebih dahulu, malah justru mencari jalan pintas, jalan yang terlihat di depan mata, yaitu bersekutu dengan negara-negara tetangganya. Dan akibatnya justru semakin parah keadaan mereka. Dan ketika keadaan parah, baru mereka datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat hidup kita, ya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama ya. Nah, mari kita akan belajar sekarang bagaimana kita bisa mengambil peluang, memanfaatkan peluang di balik semua peristiwa yang tampak sulit bagi kita. Ada 3 langkah untuk menang dari kesulitan masalah kita ya. Yang saya pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa apa yang tampak cepat dan mudah, gampang dilihat mata, itu belum tentu benar. Apa yang tampak mudah, jalan keluar yang cepat, yang dilihat mata dasar kita, belum tentu benar. Coba kita baca ayat 16-17. Kamu berkata, enggak, kami mau naik kuda dan lari cepat. Yang dilihat mereka itu kuda. Jadi kalau jalan keluar untuk ngalahin musuh, itu butuh kuda, bukan datang kepada Tuhan. Gak kepikir datang kepada Tuhan yang belakangan. Kita mau mengendarai kuda tangkas, tapi akibatnya apa? Ya mereka akan kalah terus karena musuhnya juga lebih cepat. Kadang-kadang kita merasa pintar, tapi lupa bahwa ternyata banyak orang yang lebih pintar dari kita. Merasa ganteng dan cantik, tapi sebenarnya masih banyak orang yang lebih ganteng dan cantik dari kita. Merasa kita hebat, tapi sebenarnya lebih banyak orang yang lebih hebat dari kita, gitu. Nah, tapi yaitu umat Israel itu selalu berpikir dia bisa mendapatkan pertolongan ketika dia bergantung pada orang yang lebih kuat, lebih pintar, lebih hebat dari mereka. Nah, dalam konteks ini Mesir terutama yang dekat. Nah, waktu itu ada Sanherib, raja Asyur. Waktu itu kerajaan yang terbesar di kawasan itu adalah Asyur. Ya. Pimpinannya Sanherib. Dia sudah dari utara dia sudah turun satu persatu kerajaan demi kerajaan itu ditundukkan. Terakhir Israel. Oke? Israel tumbang, penduduknya dibuang lah. Ya. Penduduknya dibuang, disebar ke beberapa kerajaan itu, ya. Lalu penduduk dari kerajaan-kerajaan lain yang dia tundukkan dimasukkan ke dalam
kerajaan Israel itu. Makanya kemudian mereka disebut Samaria tidak diakui oleh orang Yehuda sebagai keturunan asli ya, Israel, karena mereka hidup bercampur itu di daerah itu. Kebanyakan orang dari pendatang di mana-mana bercampur dengan sisa penduduk Israel. Nah, singkat kata sudah sampai lagi depan gerbangnya Yerusalem. Sudah terkepung lah gitu. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Hizkia? Nanti kita akan sampai di sana. Tapi di sini Tuhan menyindir mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seringkali juga begitu ya. Ketika kesulitan datang, kita lihat apa yang paling depan dan terlihat mata. Itu yang kita lakukan. Kadang kita melakukan kecurangan. Kadang kita berharap banget sama orang lain. Tapi tidak terlebih dahulu tanya sama Tuhan. Gampangnya lah. Ini waktunya sudah mepet nih. Kita nyaris terlambat. Apa yang kita pikirkan? Ngebut, gitu kan? Ini sama saya juga berlaku ini. Kalau ada kesulitan, langsung minta bantuan. Siapa ya orang yang bisa membantu saya ya? Kalau punya kebutuhan keuangan, langsung pikir siapa yang bisa membantu saya? Ketika pikir orangnya, baru kita berdoa, Tuhan tolong ya supaya dia. Bukannya terlebih dahulu berdoa bertanya sama Tuhan, betul? Jadi langsung pikiran kita berpikir apa yang ada dalam pikiran kita saja. Mata kita melihat apa yang ada di depan mata kita saja. Bukan terlebih dahulu seperti orang yang bodoh datang bersimpu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya kesulitan ini, tolong aku, tunjukkan kepadaku jalan. Nah, baiklah kita rubah itu kebiasaan supaya dengan demikian beban yang kita punya itu kita share kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu bukan seperti kita yang malas kalau terima beban dari orang lain. Tuhan itu adalah Tuhan yang senang kalau kita kasih masalah. Mari kita lihat di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini terkenal banget. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang senang untuk kita repotkan. Nah, itu. Tuhan kita Tuhan yang senang untuk kita repotkan. Tuhan justru ingin kita menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Yang wanita bisa baca bersama-sama 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lanjut. Pikulah hook yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lanjut. Sebab hook yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, jadi yang Tuhan inginkan adalah kalau kita punya kesulitan, kalau kita punya beban, jangan itu kita tanggung sendiri, jangan itu kita pikirkan sendiri, atau kita bagikan ke orang lain terlebih dahulu. Serahkan langsung saat itu juga kepada siapa? Bapak Ibu? Tuhan. Supaya Tuhan yang menanggungnya. Kita ikuti saja apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan sendiri yang berjanji untuk menanggung beban itu buat kita. Enak kan? Enak kan? Terus masalahnya apa? Masalahnya Tuhan tidak terlihat langsung di depan mata. Betul? Gua dompet gua kosong, gua terancam kehilangan pekerjaan. Tuhannya gak kelihatan kan? Maka apa yang kita lakukan? Siapa yang bisa gua mintain tolong langsung? Nah itu. Betul nggak? Ini macet. Ini macet lalu lintasnya. Ya. Kita butuh sampai ke satu tempat gitu. Lihat Tuhannya kan gak kelihatan. Itu dia benar. Tuhannya gak kelihatan. Jadi gimana nih menerobos kemacetan ini kan? Nah, kita melakukan usaha sendiri. Ya. Nah itu kan kita lebih percaya pada hal-hal yang
paling kesulitan adalah jangan percaya apa di depan mata itu lebih daripada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dia yang berjanji melepaskan kita dari beban kita. Amin. Nah, dengaran. Amin. Amin. Oke, yang kedua. Nah, kita lihat di ayat yang ke 15. Saya lihat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, yang kedua, kalau kita ingin memanfaatkan peluang di balik kesulitan yang Tuhan inginkan, kita justru harus terlebih dahulu bertobat dan diam. Nah, ini dia. Kita cenderungnya kan ingin cepat selesai kan persoalan kita. Betul nggak? Cepat selesai. Nggak repot. Anak-anak muda sekarang kan pengen cepat kaya. Cari pekerjaan itu yang bikin cepat kaya dan paling gampang. Itu kan? Nggak gitu yang diinginkan Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah di balik setiap peristiwa Tuhan ingin kita bertobat. Nah, ini dia. Pertobatan itu tidak mengenal usia. Pertobatan itu tidak mengenal posisi Anda di gereja. Apalagi pendeta, hamba Tuhan yang sering khotbah seperti saya. Tiap hari kita bertobat ya Pak Lukas ya. Semakin Anda dekat sama Tuhan, Anda akan semakin menyadari betapa tidak berharganya Anda tanpa Tuhan. Nah, itu dia. Jadi kalau ada orang yang selalu rohani, aneh kalau karena semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menyadari saya ini tidak layak. Saya memang pernah merasa layak berdiri di mimbar ini. Tapi ini adalah sebuah kehormatan dari Tuhan untuk saya sampaikan firman Tuhan itu. Tapi ketika saya menyampaikan firman Tuhan itu, saya pernah kasih pada diri saya, betapa beruntungnya ya saya yang berdosa ini, yang gak layak ini. Loh kok saya belum lulus, Tuhan sudah sampai minta saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ya. Jadi bertobat dulu, diam dulu. Nah, diam itu apa? Supaya memberikan kesempatan Roh Kudus berbicara kepada kita. Kalau kita terus berbicara, gimana Roh Kudus mau bicara kepada kita? Ya kan sama seperti banyak orang yang punya masalah lalu konseling ke temannya atau ke hamba Tuhan. Dia cerita aja, nah, sebenarnya yang dia inginkan apa? Ya orang yang apa dia datang itu dengerin aja apa kata dia. Dan ketika dinasihati, ketika itu dia sesuai dengan keinginan dia cari orang lain lagi. Sebenarnya dia hanya ingin mencari orang yang mau membenarkan jalan pikiran dia. Nah, kalau begitu kita tidak akan pernah bisa mendapatkan manfaat dari kesulitan yang kita alami. Kita akan begitu saja. Rohani kita tidak pernah bertumbuh. Kita akan seperti bayi rohani yang terus dikasih susu, nggak bisa dikasih makanan keras. Karena kita terus jatuh di lubang yang sama. Padahal Tuhan maksud ketika kesulitan datang kita naik level. Ketika kesulitan datang kita naik level. Di hadapan Tuhan semakin mengenal Tuhan. Nah, demikian pula dengan case tadi. Ketika Sanballat mengelilingi Yerusalem, sudah nggak berkutik ini kota Yerusalem. Dan secara logika manusia harusnya jatuh. Ya. Hizkia mengoyakkan pakaiannya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam satu malam 185.000 pasukan Asyur mati. Lalu Sanherib pulang kembali ke negaranya dan justru dia yang mati dibunuh. Itulah keperkasaan Tuhan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak berdaya, ketika datang kesulitan, sadarilah pasti ada maksud Tuhan di balik peristiwa ini. Dan seringkali itu menuntut pertobatan kita. Seringkali menuntut pertobatan kita.
Tuhan terus ingin mengoreksi setiap bilik dalam hidup kita. Hari ini kita dikoreksi ini, besok kita dikoreksi ini, besoknya lagi kita dikoreksi ini. Sambil kita semakin mengenal Tuhan kita. Oke, yang kedua, yang pertama tadi, sadarilah yang cepat dan mudah dan terlihat mata itu belum tentu benar. Yang kedua, bertobat dan tinggal diam apa maksud Tuhan di balik kesulitan ini. Dan yang ketiga, lanjutannya, dalam tinggal tenang, ya, ayat 15 tadi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yuk kita hafalkan ini sambil tengok samping kiri kanan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ayo samping kiri kanan. Saya ikut-ikutan pendeta terkenal. Lo ini istriku. Ya, salaman. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Percaya ini kepada Tuhan, ya. Ya. Nah, ada firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7, coba. 1 Petrus 4 ayat 7. Kenapa ya kita harus tinggal tenang dulu dan percaya? Gunanya apa itu? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini saya banget ngerti ini karena itu terjadi dalam hidup saya. Ya. Saat kita berdoa, tapi kalau pikiran kita tidak tenang, bisa nggak itu nyaman doanya? Enggak. Betul? Itu ibarat kita ngomong, tapi dalam saat yang sama pikiran kita terocos terus kepada kita, sehingga kita tidak mengimani apa yang kita doakan itu. Betul? Dan tenang itu karena apa? Karena percaya. Jadi terlebih dahulu kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik dan kita aman. Seberat apapun masalah kita, Bapak Ibu, kita aman. Percaya nggak itu? Yang percaya katakan, seberat apapun masalah kita aman. Tuhan pasti buat kita jadi pemenang. Yang percaya katakan, amin. Iya, amin. Ya. Kan firman Tuhan sudah jelas banget. Bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, aku akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Minta maaf agak jorok. Saya itu, Bapak Ibu, punya kebiasaan. Sebelum meninggalkan rumah pagi menuju kerja, kan kami jauh banget, puluhan kilometer itu, 40-an sampai 50 kilometer kami dari rumah ke kantor saya setelah terlebih dahulu ngedrop istri saya tercinta ini. Nah, setiap kali mau berangkat kerja, saya harus minta maaf nyetor dulu ke kamar mandi. Ya, nyetor ke kamar mandi. Tapi setelah itu, doa saya yang utama adalah supaya saya jangan sampai kebelet sebelum sampai di kantor dia. Tapi tidak selalu itu terjadi. Jadi beberapa kali itu terjadi, gitu. Rasanya, Bapak Ibu pernah nggak? Rasanya di dalam kendaraan, lalu kemudian terasa harus ke belakang, gitu. Pernah? Saya berkali-kali. Akhirnya saya bilang, Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan kepada cobaan yang lebih kekuatan, mungkin keluar mobil, kan? Betapa pemberingannya ataupun beratnya penderitaan saya menahan itu, Tuhan selalu tolong loh. Ini kesaksian pribadi saya. Kembali, saya itu ngomong soal itu, saya gunakan firman Tuhan itu untuk Tuhan, aku udah gak kuat, ini macetnya juga, aduh gimana Tuhan, gitu. Apa sih berserah kepada Tuhan.
Bapak Ibu? Ya. Pernah mengalami kesulitan besar nggak Bapak Ibu? Angkat tangan. Yang pernah mengalami, kalau enggak nggak usah. Ada pernah mengalami kesulitan besar? Angkat tangan. Tante nggak pernah mengalami kesulitan besar. Nah ini udah angkat tangan Bapak Ibu. Udah, sudah. Turun tangan sekarang. Sekarang masih hidup nggak? Masih hidup sekarang? Masih. Persoalannya selesai nggak? Belum. Ada belum? Ada selesai. Tapi masih ya kan? Masih bisa makan kan? Masih bisa senang nonton TV kan? Nah itu tandanya apa? Tandanya adalah Tuhan selalu berada lebih besar dari masalah kita. Tuhan pasti tolong kita. Jadi sebenarnya kita aman. Tapi ini kita ini yang berusaha melawan iman kita. Logika kita ini yang lebih sering kita percaya. Maka baiklah kita tundukkan logika itu kepada iman kepada Kristus. Ketika datang masalah, yang harus kita lakukan adalah bertobat, tinggal diam, dan kemudian tenang supaya kita bisa berdoa. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Saya akan tutup dalam Yosua 1 ayat 9 ya, untuk kita imani bersama-sama. Yosua ini adalah satu dari 2 orang murid binaan Musa yang disuruh Musa untuk menyeberang menjadi mata-mata di tanah Kanaan. Betul? 12 orang disuruh, yang lain bilang nggak mungkin kita bisa mengalahkan orang Kanaan. 2 bilang kita pasti bisa. Siapa 2 orang itu? Yosua dan Kaleb. Betul? Nah, memang Yosua berani, tetapi kali ini dia akan melanjutkan perjalanan memasuki tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu, dan harus memasuki pertempuran demi pertempuran. Cuma kali ini nggak sama Musa. Kali ini dia nggak sama Musa. Kali ini dia sendiri yang memimpin ribuan orang Israel. Sehingga sebagai manusia dia menjadi kecut, menjadi takut. Apalagi orang Israel ini bebal. Lalu Musa saja berani mereka lawan kok. Betul? Yang lawan itu bahkan abangnya dan kitoknya, saudara perempuannya. Mereka pun berani menentang Musa. Lah Yosua ini siapa? Nah di saat Yosua merasa lemah, Tuhan bilang begini. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yuk sekarang kita ngomong tuh, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ke diri sendiri lalu salamin teman di sampingnya. Ayo, panjang. Janganlah kecut dan tawar hati. Kemudian sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayo, kiri dan kanan, belakang. Ada dan jaga, ada bilang. Mas Pegi, Mas Ngaki, Mas Mekal. Ayo. Amin. Ya. Firman Tuhan yang lain bilang, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dengan tangan tolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan
yang membawa kemenangan. Banyak sekali janji dalam firman Tuhan. Tetapi itu tadi, jangan kecut, jangan tawar hati. Ya. Baiklah, ini menjadi berkat untuk kita semua. Ya. Kesulitan selalu menjadi sahabat kita. Ya. Seperti lagu itu kan, bolak-balik. Kau tak pernah janji, angin selalu biru. Terus, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Kau tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Ya, kita tutup para kita berdoa. Bapa yang berada di surga, terima kasih. Engkau mengizinkan putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib bagi kami. Kalau Engkau mengizinkan putra-Mu yang tunggal mati bagi kami, pasti Engkau juga akan menolong kami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berubah. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Tolong kami lebih mempercayai Engkau dan firman-Mu daripada kesulitan-kesulitan yang kami harus hadapi setiap hari. Biarlah kami hanya bergantung kepada-Mu, karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir saat ini maupun yang tidak. Apapun kesulitan kami, Kau berikan jalan keluar. Yang membutuhkan uang, kebutuhan finansial, atau sesuatu yang penuh itu. Yang saat ini sakit, kami berdoa untuk Alvin, Jamaah, sembuhkan Tuhan. Pulihkan sempurna. Juga saudara-saudara kami, keluarga kami yang lain yang sakit, untuk Jamaah, sembuhkan mereka. Bagi jemaat kami yang mengalami kesulitan, apapun bentuknya, Engkau hadir dalam hidup mereka, menguatkan, menghibur mereka, dan memberi jalan keluar Tuhan, supaya mereka bisa keluar menjadi pemenang. Tuhan, singkirkan segala ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup dan pikiran kami, ganti dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala hal. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala hal yang tampak mustahil bagi kami. Engkau yang memegang kami dengan tangan kananmu membawa kemenangan. Jadikan kami umat pemenang setiap hari dalam kehidupan kami, menikmati sukacita dan damai sejahtera yang tak kenal berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, Allah dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabar? Puji Tuhan, hari baik, hidupku berbahagia. Amin. Kembali ke TV Bali. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Dan dari firman Tuhan ini kita diingatkan kembali untuk kita selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan seperti pujian tadi, ya Tuhanlah adalah kekuatanku. Tuhan sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber harapan buat kita semua. Dan alangkah baiknya kita menjadi anak-anaknya juga perlu belajar tunduk, belajar menyerahkan diri seperti firman yang disampaikan tadi. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kantong persembahan ada di belakang. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa berjalan ke belakang untuk memberikan persembahan, dan kita sembari memberikan persembahan kita menaikkan pujian kabur pagi.